Ini adalah part ke-35 membaca buku Al-Quran, Bible Al-Quran dan Sains Modern halaman ke-121, bab ke-14. Penciptaan langit-langit dan bumi. Perbedaan dan persamaan dengan riwayat dalam Bible. Berbeda dengan perjanjian lama, Al-Quran tidak menyajikan suatu riwayat yang menyeluruh tentang penciptaan. Sebagai ganti suatu riwayat yang sambung menyambung, kita dapatkan di beberapa tempat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan aspek-aspek tertentu pada penciptaan dan memberi sedikit banyak perincian mengenai kejadian-kejadian yang menunjukkannya secara berturut-turut. Untuk mempunyai gambaran yang jelas tentang bagaimana kejadian-kejadian itu disajikan, kita harus mengumpulkan bagian-bagian yang terpisah-pisah dalam beberapa surat. Menyebutkan sesuatu kejadian dalam beberapa tempat dalam Al-Quran tidak hanya khusus mengenai penciptaan. Banyak soal-soal penting juga dilakukan semacam itu, baik mengenai kejadian-kejadian di bumi atau di langit, atau mengenai soal-soal tentang manusia yang sangat penting bagi ahli sains. Bagi tiap-tiap kejadian tersebut telah diadakan suatu pengumpulan ayat-ayat. Bagi banyak pengarang Eropa, riwayat Al-Quran tentang penciptaan sangat mirip dengan riwayat Bible, dan mereka senang untuk menunjukkan dua riwayat tersebut secara paralel. Saya merasa bahwa ide semacam itu salah karena terdapat perbedaan-perbedaan yang nyata di antara keduanya. Dalam soal-soal yang penting dari segi ilmiah, kita dapatkan dalam Al-Quran keterangan-keterangan yang tak dapat kita jumpai dalam Bible, dan Bible memuat perkembangan-perkembangan yang tak ada bandingannya dalam Al-Quran. Persamaan yang semu antara dua teks mudah dikenal, di antaranya angka-angka yang berturut tentang penciptaan. Pada permulaannya nampak identik, 6 hari dalam Al-Quran sama dengan 6 hari dalam Bible. Tetapi pada hakikatnya, persoalannya adalah lebih kompleks dan perlu diselidiki. 6 periode penciptaan. Riwayat Bible menyebutkan secara tegas bahwa penciptaan alam itu terjadi selama 6 hari dan diakhiri dengan hari istirahat, yaitu hari Sabtu. Seperti hari-hari yang dalam satu minggu. Kita telah mengetahui bahwa cara meriwayatkan seperti ini telah dilakukan oleh para pendeta pada abad ke-6 sebelum Masehi dan dimaksudkan untuk menganjurkan mempraktikkan istirahat hari Sabtu. Setiap orang Yahudi harus istirahat pada hari Sabtu sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan setelah bekerja selama 6 hari. Jika kita mengikuti paham Bible, kata hari berarti masa di antara dua matahari terbit berturut-turut atau dua matahari terbenam berturut-turut. Hari yang dipaham secara ini adalah hubungannya dengan peredaran bumi di sumbunya sendiri. Sudah terang bahwa menurut logika orang tidak dapat memakai kata hari dalam arti tersebut di atas pada waktu mekanisme yang menyebabkan munculnya hari, yakni adanya bumi serta beredarnya di sekitar matahari. Belum terciptakan pada tahap-tahap pertama proses penciptaan. Menurut riwayat Bible, ketidakmungkinan hal ini telah kita bicarakan dalam bagian pertama buku ini. Jika kita menyelidiki kebanyakan terjemahan Al-Quran, kita dapat seperti yang dikatakan oleh Bible bahwa bagi wahyu Islam proses penciptaan berlangsung dalam waktu 6 hari. Kita tidak dapat menyalahkan penerjemahan Al-Quran karena mereka memberi arti hari dengan arti yang sangat lumrah. Inilah yang biasanya diekspresikan dalam terjemahan sehingga surat Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-54 diterjemahkan sebagai berikut. Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tak banyak jumlah terjemahan atau tafsir Al-Quran yang mengingatkan bahwa kata hari harus dipaham sebagai periode. Ada orang mengatakan bahwa teks Al-Quran tentang penciptaan alam membagi tahap-tahap penciptaan itu dalam hari-hari yang sengaja, dengan maksud agar semua orang menerima hal-hal yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada permulaan lahirnya Islam, dan agar soal penciptaan tersebut tidak bentrok dengan keyakinan yang tersebar luas. Dengan tidak menolak cara interpretasi seperti tersebut, apakah kita tidak dapat menyelidiki lebih dekat dan meneliti arti yang mungkin diberikan oleh Al-Quran sendiri dan oleh bahasa-bahasa pada waktu tersiarnya Al-Quran, yaitu kata yom, jamaknya ayyam. Arti yang paling terpakai pada yaum adalah hari, tetapi kita harus bersikap lebih teliti. Yang dimaksudkan
adalah terangnya waktu siang dan bukan waktu antara terbenamnya matahari sampai terbenamnya lagi. Kata jamak ayam dapat berarti beberapa hari, akan tetapi juga dapat berarti waktu yang tak terbatas tetapi lama. Arti kata yaum sebagai periode juga tersebut di tempat lain dalam Al-Quran, surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 5. Dalam satu hari yang panjangnya 1000 tahun dari perhitungan kamu. Dalam ayat lain, surat Al-Ma'jar, surah ke-70 ayat ke-4 kita dapatkan dalam suatu hari yang panjangnya 50.000 tahun. Bahwa kata yom dapat berarti periode yang sangat berbeda dengan hari telah menarik perhatian ahli-ahli tafsir kuno yang tentu saja tidak mempunyai pengetahuan tentang tahap-tahap terjadinya alam seperti yang kita miliki sekarang. Maka Abu Sa'ud, ahli tafsir abad ke-16 Masehi, tidak dapat menggambarkan hari yang ditetapkan oleh astronomi dalam hubungannya dengan berputarnya bumi dan mengatakan bahwa untuk penciptaan alam diperlukan suatu pembagian waktu, bukan dalam hari yang biasa kita pahami, akan tetapi dalam peristiwa-peristiwa dalam bahasa Arab, naubat. Ahli-ahli tafsir modern yang mempergunakan lagi interpretasi tersebut, Yusuf Ali 1934 dalam tafsirnya bahasa Inggris selalu mengartikan hari dalam ayat-ayat tentang tahap-tahap penciptaan alam sebagai periode yang panjang atau ages atau ions. Kita dapat mengakui bahwa untuk tahap-tahap penciptaan alam, Al-Quran menunjukkan jarak waktu yang sangat panjang yang jumlahnya 6. Sains modern tidak memungkinkan manusia untuk mengatakan bahwa proses kompleks yang berakhir dengan terciptanya alam dapat terhitung 6. Tetapi sains modern sudah menunjukkan secara formal bahwa persoalannya adalah beberapa periode yang sangat panjang sehingga arti hari sebagai yang kita pahami sangat tidak sesuai. Suatu paragraf yang sangat panjang dan membicarakan penciptaan alam merangkaikan riwayat tentang kejadian-kejadian di bumi dengan kejadian-kejadian di langit, yaitu surah Fussilat surah ke-41 ayat 9-12 sebagai berikut. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu tidak percaya kepada Zat yang menciptakan bumi dalam 2 periode dan kamu adakan sekutu-sekutunya, ia adalah Tuhan semesta alam. Dan ia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa yang sama, cukup sesuai bagi segala yang memerlukannya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati dan atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 4 ayat dari surat Fussilat tersebut menunjukkan beberapa aspek bentuk gas, yakni bentuk pertama dari bahan samawi serta pembatasan secara simbolis bilangan langit sampai 7. Kita akan melihat nanti apa arti angka tersebut. Percakapan antara Tuhan di satu pihak dan langit dan bumi di pihak lain adalah simbolis. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa setelah diciptakan Tuhan, langit-langit dan bumi menyerah kepada perintah-perintah Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa paragraf tersebut bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa penciptaan itu melalui 6 periode, dengan menjumlahkan 2 periode yang merupakan penciptaan bumi dan 4 periode untuk pembagian makanan bagi penduduknya dan 2 periode untuk penciptaan langit. Kita akan mendapatkan 8 periode dan hal ini merupakan kontradiksi dengan 6 periode tersebut di atas. Sesungguhnya teks yang dimasukkan untuk mengajak orang berpikir tentang kekuasaan Tuhan dengan memulai memikirkan bumi sehingga nanti dapat memikirkan langit. Teks tersebut merupakan 2 bagian yang dipisahkan dengan kata summa yang berarti di samping itu, selain dari itu. Tetapi kata tersebut juga berarti kemudian dari itu, maka kata tersebut dapat mengandung arti urut-urutan, yakni urutan kejadian atau urutan dalam pemikiran manusia tentang kejadian yang dihadapi. Tetapi juga mungkin hanya berarti menyebutkan beberapa kejadian tetapi tidak memerlukan arti urut-urutan
Bagaimanapun periode penciptaan langit dapat terjadi bersama dengan dua periode penciptaan bumi. Sebentar lagi kita akan membicarakan bagaimana Al-Quran menyebutkan proses elementer penciptaan alam dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi pada waktu yang sama untuk langit dan bumi sesuai dengan konsep modern. Dengan begitu kita akan mengerti benar kebolehan menggambarkan simultanitas kejadian-kejadian yang disebutkan dalam pasal ini. Terus dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 121. Sekian, bye-bye.